warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa nabiyyul karim wa huwa minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Zat Allah yang Maha Ghafur atas janji hadis dan irada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan memperingati acara kelahiran manusia yang sangat mulia akhlaknya, tutur katanya yang penuh dengan kesopanan, yang telah mengangkat harkat martabat seorang wanita menjadi mulia, yakni baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa mandi sendiri sebelum nanti kita dimandikan oleh orang lain. Kita syukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa pakai baju sendiri sebelum nanti kita dipakaikan baju oleh tetangga kita, dipakaikan baju oleh anak-anak kita. Dan kita syukur kepada Allah kita masih bisa sholat sendiri sebelum nanti kita disolatkan oleh saudara-saudara kita, disolatkan oleh teman-teman kita, disolatkan oleh tetangga-tetangga kita. Dan kita syukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa berjalan sendiri sebelum nanti kita diperjalankan oleh orang lain. Dan 4 faktor tadi akan terjadi kepada kita semua, akan terjadi kepada kita yang hidup, sebab hidup hanyalah sementara. Kita akan hidup di alam barzakh dan tergantung nanti kita, bahagianya kita di akhirat tergantung di alam barzakh, apakah kita nanti mendapatkan kebahagiaan. Dan manusia yang bahagia di alam barzakh tergantung kepada amalia sewaktu hidup dia di alam dunia. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan alam, manusia yang sangat mulia, yang mampu memberikan syafaat pertolongan yang terbesar di hari kiamat, yakni baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita kumpulnya di tempat ini, Ibu, Bapak, kita kumpul di sini saking rasa cintanya kita kepada
kita, yang tidak pernah kita melihat wajahnya, yang tidak pernah kita melihat rupanya seperti apa, hanya tahu akan akhlaknya, hanya tahu akan sifat siddiq, amanah, fatonahnya, yang hanya tahu sekedar gambaran, namun kita mengimani, maka kita bersyukur kepada Allah dijadikan umat yang terakhir dan salah satu umat yang dirindukan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Iman, Nurul Hikmah, Cahaya Hikmah. Mudah-mudahan yang masuk masjid ini mendapatkan hikmah besar. Yang tadinya galau nggak jadi galau, yang tadinya stres ya nggak jadi stres, yang tadinya nggak mau ibadah jadi mau ibadah, karena masjid adalah salah satu sarana tempat untuk sujud mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Dan yang saya hormati kakak saya Kak Oni ini udah lama nggak berjumpa, sekarang berjumpa alhamdulillah, terus jadi ustaz. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Wasilah beliau mondang dengan panitia yang lainnya, akhirnya ibu tahu Abu Anwar Usul. Mungkin belum tahu di Facebook doang ya. Sekarang udah tahu ujungnya, ternyata ganteng kayak Syahrul Khan. Kalau dia di belakang. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya muliakan, adik-adik remaja dan para santri, mudah-mudahan wasilah kita diadakannya Maulid Nabi, diundangnya kita ke sini menjadikan rahmat, menjadikan ampunan untuk kita semua. Amin ya rabbal. Sudah dia ya. Bapak sudah. Jawa. Jasen. Ya. Jasen paling bawah Jasen. Jawa ya. Pokoknya mandar Sunda dan Jawa dan Jasen dan Kidul geus kumpul di majlis, semuanya adalah menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti tengarti, paham atau tidak paham, duduk di majlisnya ilmu, duduk di majlis ini, di tempat ini merayakan acara Maulid Nabi, paham nggak paham, mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu. Mohon maaf kalau suaranya agak-agak serak-serak seber. Maklum bulan mulut, keliling baik bias utuh. Alhamdulillah santri cara masak kalau bulan mulut obat beriung baik. Berkah mulut. Biasa masak di pondok 2,5 kintal, 1 bulan kemarin bapak kayak sekitar lah. Terbantu besek, kubur sama tiap malam mulu dan baik. Para kiai, para ustadz, para ajengan kesepuhan desa nanti Kampung Dosra, dong si Dosra, ngelihat dari kampungnya. Mudah-mudahan ini kampung mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Mauludan bukan hanya dirayakan oleh umat Nabi, Mauludan bukan hanya dirayakan di Indonesia, di Bandar Lampung saja, bahkan di Afrika Selatan, di Malaysia, tetangga-tetangga kita semua merayakan acara Maulid. Cuman perbedaannya, kalau di Baghdad, di Mesir itu merayakan serempak pada tanggal 12 Rabiul Awal, merayakan semua kompak, pawai segala macam, ramai, bukan hanya jutaan, miliaran, cuman satu hari. Tapi lihat di Indonesia, putih Mauludan bersyukur waktu
Pagi muludan, habis zuhur muludan, malam muludan. Saking cintanya kita kepada Nabi, wajar kalau kita cinta kepada Nabi karena Nabi pun cinta kepada umat. Maka kurang ajar kalau kita sebagai umat tidak cinta kepada Nabi. Ya Allah, perjuangan Nabi seperti apa? Mari kita ceritakan sisa secara kelahiran baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di masa Imam Syirikli, di masa Raja Irbal terjadi gencetan senjata. Umat Islam digencet habis oleh Eropa, oleh Portugis sehingga lemah pada waktu itu. Sholat berjamaah sudah tiada, kelompok pondok pesantren hilang sudah. Para pemuda dan pemudinya nyungsep gara-gara Portugis lemah, sehingga Imam Syirikli menghadap kepada Raja Irbal, siapa namanya? Zainuddin Kawari. Berangkat ke istana menghadap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus dihantarkan kepada raja, diskusi berdua 4 mata. Wahai raja, ini sekarang umat Islam sudah lemah. Bagaimana caranya kalau kita merayakan Muludan, mengagungkan hari kelahiran Rasul? Kita undang seluruh umat Islam, kita kumpulkan jadi satu. Cuma makan biaya, besek segala macam berubah. Sini ada beseknya nggak bu? Waduh, keren gitu maksudnya. Tuh akhirnya Imam Syirikli mengatakan, wahai Raja Irbal, man qasada maulidan yuqra'u bi maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uqtiya rawdatun min riyadil jannah. Perhatikan. Kata Imam Syirikli, wahai Tuhan Raja, barang siapa di antara umat Nabi yang merayakan acara maulid, merayakan hari kelahiran baginda Muhammad, duduk di tempat mana saja, mau di rumah, mau di masjid, mau di lapangan, merayakan acara kelahiran Rasul, hadiah dari Allah untuk orang tersebut. Kata Imam Syirikli, dia rawdatun min riyadil jannah, akan Allah berikan taman daripada taman-taman surga. Ibu mau masuk ke surga? Yang kenceng jawabnya. Kompak. Cuman ada syarat satu, mati dulu. Enggak mungkin masuk surga kalau nggak mati dulu, ma ibu. Bapak mau juga? Kalau bapak nggak mau, udah terima aja. Ini kan tujuan hidup untuk mencari kebahagiaan. Sa'duna fi dunya, fauzuna bi. Tuh, bahagia di alam dunia, selamat di akhirat. Jangan hanya bahagia di dunia, celaka di akhirat. Dikasih harta, dikasih mobil, dikasih rumah bagus, istri cantik, tapi lupa kepada Allah. Ini bahagia apa enggak? Enggak. Dicukupkan oleh Allah hartanya, dicukupkan oleh Allah sandang pangannya, melebihi orang-orang yang beriman, melebihi orang-orang yang takwa. Namun di akhiratnya akan celaka kayak Fir'aun. Nyawa Fir'aun itu raja Mesir, musuhnya Nabi Musa. Allah tenggelamkan di laut Qaljum karena sombong dan takabur. Iblis kurang apa hebatnya, jadi dosen malaikat, dulunya Ajacil namanya. Jadi juru kunci surga selama 3 tahun. Tuh iblis hebat, gagah, sombong, diusir. Fir'aun makhluk biasa,
cuma dijadikan raja, dikasih harta ngaku jadi Tuhan. Iblis saja takut mendengar Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Iblis luntang-lanting lari ketakutan. Gila lu on, kata iblis nih, gua ada yang hebat, gua ada yang sakti, yang bisa terbang di atas udara, buat istana di tengah-tengah lautan, mau apa saja bisa. Gak berani gua menjadi Tuhan. Nih kata iblis kenasehatin sama si Fir'aun doon. Akhirnya Fir'aun mikir juga, iya juga, gua hanya sebatas punya kerajaan, punya harta, udah berani menjadi Tuhan. Iblis kurang apa hebatnya? Gak berani. Tadinya mau tobat tuh si Fir'aun. Waduh, kata iblis, Fir'aun ini mau tobat, kalau tobat bahaya. Seluruh prajurit rakyat bisa masuk Islam semua. Akhirnya dibisikkan lagi oleh iblis, Fir'aun, teruskan kekufuranmu menjadi Tuhan, biar gua di belakangmu. Oh, didukung sama jadi kemaksiatan mah didukung iblis. Kalau kita ngaji dimusuhin iblis. Maka ternyata musuh kita itu bukan manusia. Musuh kita bukan tetangga. Musuh kita bukan saudara. Musuh kita bukanlah teman. Musuh kita bukan saingan kita di kantor, saingan kita dagang, saingan kita tani. Bukan. Musuh kita adalah iblis laknatullah. Inna syaitan aduwwum mubin. Ketika ada hati ini benci kepada orang, jangan pernah benci kepada orangnya, benci kepada sifatnya. Ketika hati ini benci kepada istri, mungkin kurang buat kopi, kurang bisa melayani, jangan pernah membenci istri kita. Kita nasihati istri kita. Ada main pelotot baik kalau istri kabur mengerok. Itu namanya biasa bu, laki-laki mah kayak gitu. Main gaplok, main tampor, awas sekarang musim KDRT bahaya. Gaplok sekali lapor takut. Iya. Jadi perempuan dilindungi sekarang, alhamdulillah, harus bersyukur dulu bu. Perempuan pada zaman Rasulullah itu sudah tidak ada harganya, hanya pelampiasan hawa nafsu laki-laki belaka. Tugasnya hanya melahirkan dan dilahirkan. Tuh perempuan. Setelah Rasulullah diutus ke alam dunia, martabat perempuan bisa menjadi mulia mengalahkan martabat laki-laki. Coba sampai disebutkan dalam sebuah surat di dalam Al-Quran, surat apa? Surat An-Nisa. Tuh saking mulianya perempuan. Gak ada surat Ar-Rijal. Surat Ar-Rijal cari. Ada mungkin ke-40 nama, gak ada. An-Nisa, perempuan adalah mulia. Karena semua kita dari perempuan. Itu. Nah setelah itu mendengar kalimat itu, Raja Irbal senang, bahagia. Ya Allah, segitunya ya pahala ulu dan jaminannya surga. Bawa telur surga. Telurnya mana ini? Di luar. Ada telur, ayamnya terbang nggak apa-apa. Lumayan, ada telur masuk surga. Saking cintanya Raja Irbal, baiklah wahai Imam Siddiq, adakan muludan. Akhirnya Raja beli kambing 1000 kambing potong, beli sapi 300 sapi potong, beli unta 100 unta dipotong untuk merayakan acara muludan. Saking cintanya kepada Nabi kita Muhammad. Lah kita sudah potong apa Pak? Potong telur. Bisa Anda ibu-ibu doanya telur terus di kerong. Udah seperempat menit ya, lama ya, cuman gak ada susu.
susunya kalau nih saya mah susu dan pas bohongan penelitian mah lagaan serius sih nggak apa-apa namanya permintaan ya dikasih syukur nggak dikasih kabupaten nama ya Allah ya mulut ternyata bunda itu masya Allah pahalanya luar biasa sholat aja belum tentu masuk surga kita loh sholat aja belum tentu masuk surga mulut dan cuma duduk makan kue coba ada jagung ada segala macam tek-tek pengek di sini ya enak cuma melototin kiai doang masuk surga kiai luar biasa bahkan dalam ulama mengatakan satu rakaat saja sholat kita diterima oleh Allah surga berarti ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya mana yang khusyuk dan mana yang diterima apakah subuhnya, apakah zuhurnya, apakah asarnya, apakah maghribnya, apakah isyanya dipilih kalau memang dari 5 waktu itu ada yang diterima oleh Allah itulah kunci untuk masuk sholat maka sholat ada ulang ketong subuh kesiangan kurang zuhur di pekerjaan asar di perjalanan maghrib isya was 12 akhirnya gitu kita itu Pak biasa nanti aja 12 kali 5 waktu ke sholat tuh akhirnya dilaksanakanlah muludan bahkan Rasulullah SAW sudah merayakan muludan dengan para sahabat di dalam suatu majlis kata sahabat kepada Nabi ya Rasul akhbirna an nafsika tolong ceritakan kepada kami kisah sejarah ketika engkau lahir ke alam dunia. Mendengar permintaan para sahabat akhirnya Rasulullah menceritakannya. Baiklah para sahabat qalat umina inna waladat hubbi adaat kusurur wasam akan aku ceritakan kisah kelahiranku yang aku dengar berita ini dari ibu rodokku Halimatu Sa'diyah. Nabi punya 2 ibu. Yang pertama ibu yang melahirkan Siti dan suka sih artis Siti Kasmina Siti Aminah nama ibunya Siti Aminah. Yang kedua ibu Rasul yang menyusui tapi tidak melahirkan Siti Rogayah orang Cina apa orang India itu mah Halimatu Sa'diyah. Setelah Nabi lahir meninggal Siti Aminah disusukanlah kepada ibunda Halimatu Sa'diyah. Ketika Rasul lahir ada anak umur 10 tahun yang lari-lari nyari cahaya. Sebab waktu Rasul lahir cahaya keluar dari daerah Rum sampai ke Sam terang benderang. Kaget nih anak. Enggak biasanya nih cahaya seperti siang nyorot ke langit. Begitu dilihat dan dikejar, ternyata cahaya itu keluar dari rumahnya Siti Aminah. Dilihat ada seorang bayi yang lahirnya bukan dari kemaluan ibu, tapi dari atas kemaluan di bawah pusar. Lahir sudah dihitan, lahir langsung sujud, lahir langsung berdoa. Apa isi doa ketika Rasul lahir? Allahu Akbar kabira walhamdulillah bikatsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Apa itu? Coba dites. Coba dites. Allahu Akbar
ana minal musyrikin, dan jangan jadikan kami ya Allah tergolong kepada orang-orang musyrik. Di ujung wa ana awalul muslimin boleh, wa ana minal muslimin ya Allah, dan jadikan kami golongan orang-orang musyrik. Kalau dibalik bahaya, wa ma ana minal muslimin ya Allah, jangan kau jadikan kami golongan orang yang mukmin. Ada di awal wa ma ana minal musyrikin ya Allah, jangan jadikan kami tergolong orang-orang musyrik. Maka kita hidup harus ngaji itu harus hafal sifat Allah. Aqaidul iman 50 kudu hafal. Sifat Allah yang wajib ada 20, mustahilnya 20, jaiznya 1. Sifat wajib bagi Rasul 4, mustahilnya 4, jaiznya 1. 50 aqaidul iman itu harus wajib dengan hafal dan dalil-dalilnya. Kalau tidak hafal, dosa setiap hari, setiap malam kita tidur dalam keadaan berdosa. Mondok perintah, mondok itu. Kiai Kurang ayat kita. Ustaz Hidayat, Asep Hidayat. Ayo bondong-bondong kita ngaji ke sana. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikutuk oleh Allah. Pulang, sebab kita ini akan pulang semua, Pak, ke rahmatullah. Kalau pulang ke rumah mah enak, tapi kalau sudah ke rahmatullah gak bisa balik lagi kita. Mumpung Allah masih memberikan akal, lisan masih fasih, pendengaran masih bisa mendengar, mata masih bisa melihat, gunakan untuk thalabul ilmu. Pak Ustaz pulang masih tak bisa ngaji. Saya masih gak bisa ngaji Ustaz dengan kesibukan dunia, pakai ke kantor. Yang dagang sama Ustaz gak bisa. Itu bukan faktor penghalang untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu wajib. Sebab apa? Rasulullah naik ke atas mimbar. Kata Rasulullah apa? Nahnu ma'asyiral anbiya nurisul ilma la nurisul mal ma taraknahu sadaqatan. Saya dan para nabi yang lainnya adalah mewariskan ilmu kepada kalian, bukan mewariskan harta. Ketika kami wafat, maka harta kami sedekahkan untuk perjuangan agama Allah. Jadi minimal kurang bisa melaksanakan sholat itu payah. Maka Rasulullah diutus ke alam dunia liutima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebab manusia itu Pak diciptakan dengan nafsu dan akal. Ada makhluk yang ada diciptakan punya nafsu doang, akal tidak ada. Ada makhluk yang diciptakan punya nafsu doang. Itu apa Bu? Makhluk yang hanya Allah ciptakan punya nafsu doang. Apa namanya? Kebo, sapi. Itu sapi hanya punya nafsu, tidak punya akal. Lihat rumput di mana aja dimakan sama dia. Nggak tengok kanan tengok kiri, ini punya siapa, permisi enggak. Monyet juga sama, ada pisang Pak, nggak mau izin sama siapa. Manusia tidak seperti itu. Itu adalah nafsu. Dosa tidak. Kalau kebo nyuri rumput orang, dosa nggak Bu? Dosa enggak? Sapi kawin duluan gak nikah lagi? Enggak, karena hewan. Kemudian ada yang hanya diciptakan makhluk yang hanya berakal, tidak punya nafsu. Siapa? Malaikat. Malaikat mah doyan sama wadon. Malaikat mah gak doyan sama perempuan, dikasih kayak mana dia gak mau dia. Sumai. Coba kasih sama laki, geruduk, los. Tapi
Tapi malaikat tidak. Makan enggak ya. Minum doanya tasbih, zikir, istighfar aja tuh malaikat. Tapi malaikat doya nama besek mulut. Dulu pernah ada cerita, mudah-mudahan ini benar cerita, tapi benar kayaknya mah. Di Jakarta ada ibu-ibu jual uduk, jualan uduk. Setahun dia nabung, pengen merayakan Mauludan sendiri. Kemudian setelah ditabung uang terkumpul, dapatlah buat besek. Ada sekitar 50-40 besek. Cinta kepada Rasul luar biasa. Dia masak sendiri, irisin kentang sendiri, buat bihun sendiri, dipasak sampai sore. Udah tua. Setelah besek jadi, akhirnya si Winnie ngondang dari rumah ke rumah. Yang diundang orang-orang kaya, orang-orang punya. Ibu ini nggak punya. Pak, mohon maaf, nanti habis maghrib tolong ke rumah ya. Saya mau Mauludan, cinta sama Rasul. Ya. Ke rumah lagi Pak, mohon maaf nanti habis maghrib tolong ke rumah. Saya mau Mauludan terus. Diundang di papa semua tetangganya untuk ngeriung kayak gini. Kata tetangga, iya bu, iya dong. Ditunggu maghrib tidak datang, tunggu isya tidak datang, bakutnya enggak kedengar, enggak ada. Si ibu terus nunggu sampai jam 11, jam 12, sampai jam 1. Satu pun enggak datang. Sedih dan menangis kepada Allah, ya Rabbana, saking cintanya saya kepada Nabi saya masak besek seharian, masak nasi untuk sedekah, untuk beli sedekahkan untuk orang-orang cinta sama Nabi saya, ya Allah. Inikah balasannya, ya Allah? Nabung setahun, pengen merayakan Mauludan, sudah jadi besek gak pada datang, ya Allah. Sedih hati saya, ya Allah. Akhirnya apa? Allah balas, turun para malaikat nyantar kita besek. Besek di kamar yang banyak, takut asam, takut basi. Hilang ujarin malaikat. Ternyata bukan hanya manusia, malaikat yang doyan kena besek mulut. Itu mau urang. Bukan mau besek kan sempurna ya mulut. Insyaallah. Tahun depan mau motong sapi kau nih ya. Iya sokongan. Berani Pak? Berani enggak? Rasulullah ya Allah sampai giginya pecah. Mana santri saya biar selawatan ya? Mana Amru? Amru mana? Biar mengenang Rasulullah. Sini Amru. Selawatan sini. Ini kalau ceramah kayak Mbak ini. Nih selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Wahai nur yang aman nyata,
di alam jagat raya. Engkau paling sempurna ciptaan Maha Kuasa. Engkau yang paling mulia di alam jagat raya. Wahai Nabi tercinta, syafaatmu yang ditambah. Wahai rahmat semua makhluk alam semesta. Engkau berkorban nyawa demi umat tercinta. Engkau rela berdarah demi tegak agama. Engkau berkorban nyawa demi umat tercinta. Engkau rela berdarah demi tegak agama. Wahai Nabi tercinta, syafaatmu yang ditambah. Wahai rahmat semua makhluk alam semesta. Gigi gerahamu kata demi membela umatnya. Mengalir air mata mengenang wahai penduka. Gigi gerahamu kata demi membela umatnya. Mengalir air mata mengenang wahai penduka. Wahai Nabi tercinta, syafaatmu yang ditambah. Wahai rahmat semua makhluk alam semesta. Wahai mata yang mana yang sanggup tak memandangnya. Wahai lisan yang mana yang sanggup tak memujinya. Wahai mata yang mana yang sanggup tak memandangnya. Wahai lisan yang mana yang sanggup tak memujinya. Wahai Nabi tercinta, syafaatmu yang ditambah. Wahai rahmat semua makhluk alam semesta. Ya, itulah sejarah Rasulullah. Saking cintanya kepada umat sampai giginya berdarah dilontari dengan kotoran unta. Mata kita tidak bisa memandang Rasul, namun Rasul memandang kita semua. Rasul ini hadir di tengah-tengah kita dengan pancaran cahayanya.
siapa-siapa manusia yang dulu pernah merayakan Maulid Nabi nanti di hari kiamat akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka alangkah bersyukurnya bagi kita hamba Allah umat Rasul yang semasa hidupnya bisa merayakan acara muludan. Ini bukan muludan biasa, ini perayaan yang luar biasa. Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita melihat umatnya. Sebab Rasulullah pernah mengatakan, wahai sahabat, aku sangat rindu dan cinta kepada umatku. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, umat mana yang kau rindukan dan yang kau cintai ya Rasul? Apakah Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali yang terdekat denganmu? Kata Rasul, bukan ya sahabat. Apakah kami ya Rasul yang selama hidup kami berjumpa denganmu, duduk satu majlis dan menatap wajahmu ya Rasulullah? Kata Rasul, bukan ya sahabat. Aku sangat rindu kepada umatku di hari akhir. Umatku di akhir aku sangat rindu kepada mereka. Siapa? Ummati di akhir zaman adalah umat di akhir zaman yang aku rindukan. Kalau kalian semua sekarang bisa melihat aku ketika aku sholat, kalian bisa menatap wajahku sekarang, tapi mereka umat di akhir zaman tidak pernah melihat wajahku seperti apa, tidak pernah melihat sholatku, ibadahku, namun mereka iman kepadaku. Ini adalah umat yang aku rindukan dan yang aku cintai. Wahai sahabat, sahabat merasa bangga. Mereka ingin diciptakan menjadi umat akhir zaman. Tuh, kita pernah tidak melihat Rasul, Pak? Belum. Seperti apa wajah Rasulullah Ibu? Apakah seperti suami ibu-ibu? Insyaallah bukan. Rasulullah ya Allah wajahnya mulia. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa. Ya Allah wajah Rasulullah, anta syamsun, anta badrun, cahayanya bagaikan cahaya matahari, cahayanya melahkan cahaya rembulan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, cahayanya di atas cahaya. Kenapa demikian? Dalam hadis itu dikatakan laulaka wa ma khalaqtu aflaka. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tak akan aku ciptakan alam dunia, tak akan aku ciptakan surga dan neraka. Semua ciptaan Allah baik di langit atau di dunia diambil dari nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi. Ini baru cahaya lampu doang, udah kelihatan semua. Rasulullah kalau berjalan diikutin awan, tidak pernah tersenter oleh matahari, karena matahari tidak mampu menembus cahayanya Rasul. Rasulullah Ibu kalau duduk sama orang yang jelek jadi ganteng. Itu loh Rasul. Kebalikan kita, yang ganteng sama yang jelek duduk berbarengan. Yang jelek tambah jelek, yang ganteng tambah ganteng, yang jelek tambah melesat. Tuh, itu kita. Kalau duduk bersamaan seperti dengan para sahabat, Rasulullah selalu paling tinggi. Sebab bahu Rasul tidak pernah bisa disaingi oleh bahu-bahu para sahabat. Walaupun lebih tinggi dari Rasul, ketika duduk dengan Rasul tidak bisa menyamai bahunya Rasul dengan para sahabat. Tuh, gantengnya Rasulullah seperti apa? Masya Allah. Bahkan pada waktu itu Abu Hurairah yang tadi melihat kejadian tersebut dirangkul oleh para sahabat. Sungguh mulia nasib Abu Hurairah melihat sejarah kelahiran Rasulullah. Ya Allah, manusia kita ini tergantung amalia kita.
Bu ya, hidup ini tergantung amalnya. Dan di hari kiamat nanti kita itu akan berjalan dengan kendaraan kita masing-masing. Dalam hadis dikatakan, yasma'un nas yaumal qiyamati ala salasati asnafin. Di hari kiamat nanti akan ada 3 golongan manusia yang berjalan di padang mahsyar nanti. Sinfin masyakin, ada yang berjalan dengan menggunakan kakinya. Wasinfin rukbanin, ada yang berjalan dengan menggunakan kendaraan cepat masuk surganya. Wasinfin masyakin ala wujuhihim, dan ada di hari kiamat nanti yang berjalan dengan menggunakan muka. Coba. Rawahu At-Tirmidzi, dijawab oleh hadis Tirmidzi. Fal masyatu fal mudhinuna minal mu'minin. Adapun nanti di hari kiamat yang berjalan dengan menggunakan kakinya adalah yang pertama golongan orang-orang mukmin yang melaksanakan dosa sewaktu di dunianya. Dosa mata sering intip. Tuh, ada yang sering intip. Kalau intip Al-Quran pahala. Kita di banyak dosa, nanti akan berjalan pakai kaki kita. Ya Allah, di padang mahsyar yang sekarang Allah ciptakan min turab, nanti di padang mahsyar Allah ciptakan tanah menjadi fiddah yang perak. Matahari Allah turunkan 7 hasta kepada kita. Gak pakai sendal, swallow gak pakai kerpil, gak pakai sepatu bola dulu, semuanya ada yang mulia dan ada yang hina. Kemudian yang kedua, fal masyatu, ada yang berjalan baru. Siapakah orang-orang yang berjalan di hari kiamat yang pakai kendaraan? Ada yang cepat, ada yang pakai Avanza, ada yang pakai Kijang kalau Kijang memang, ada yang pakai Alphard masing-masing. Berjalan pakai kendaraan siapa? Fal muttaquna sabiqun, mereka adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Tahu takwa apa? Takwa itu kan kepala kotak di bawah. Takwa itu takut kepada Allah, bukan takut kepada mitoha. Takut kepada istri, bukan. Takut kepada Allah. Kalau dia mau maksiat, mikir, oh Allah lihat saya. Sebab dulu pernah ada seorang guru yang memuji santrinya. Pertama namanya Jaid, Khalid dengan Mahmud. Khalid, Jaid, Mahmud, di pisau, di ayam. Potong ayam ini ya, terserah kamu mau pergi kemana. Asalkan jangan ada yang melihatmu, kau potong tuh ayam. Siap guru, berangkat. Zaid berangkat ke atas gunung. Lihat tengok kanan dan kiri, atas bawah, depan belakang tidak ada orang, potong. Bismillah. Kemudian tadi si Khalid yang kedua berangkat lagi ke dalam gua. Tengok kanan dan kiri, atas bawah, depan belakang tidak ada, potong. Bismillah. Mahmud juga sama. Dia berangkat ke atas gunung, tengok kanan dan kiri, atas bawah, depan belakang tidak ada orang, mau dipotong. Allah tetap melihat saya. Gak jadi. Turun lagi Mahmud, masuk ke gua yang gelap gulita. Tengok kanan dan kiri, atas bawah, depan belakang juga tidak ada orang. Mau dipotong. Hatinya mengatakan Allah melihat saya. Pergi dia ke tempat yang sepi sesepi-sepinya, yang tidak ada makhluk sekalipun, tetap Allah melihat saya. Akhirnya pulang mereka bertiga. Gimana Jaid? Sudah dipotong? Sudah guru, tugas sudah dilaksanakan. Bagus, kata guru. Kau murid teladan. Khalid datang. Dek, sudah dipotong? Bos guru beres. Gampang potong mah. Di mana? Di goa, guru, nggak ada yang lihat. Satu malam pun ada yang lihat. Ceceknya enggak. Bagus deh. Kau murid apa? Bagus. Bangga Khalid. Siapa dulu? Datang Mahmud.
Ya Pak Kiai, kenapa ayam belum kau potong, pisau kau pegang? Wahai guru, tadi guru mengatakan potong ini ayam, jangan ada yang melihatmu ketika memotong. Betul? Ketika saya berangkat ke atas gunung guru, saya tengok kanan dan kiri tidak ada orang. Ketika saya memotong, hati saya mengatakan Allah melihat saya. Enggak jadi. Oh begitu. Saya masuk ke gua yang gelap sama. Mau saya potong tetap Allah melihat saya guru. Saya pergi ke tempat yang sepi tidak ada makhluk. Ketika saya memotong tetap Allah melihat saya. Saya nggak berani guru. Mahmud kau lulus. Ini tauhid. Jadi ketika kita mau maksiat di tempat yang sepi pun tetap Allah melihat kita. Di kamar tetap Allah melihat kita. Di mana saja kita berada tetap Allah itu tidak akan pernah tidur, selalu memantau kepada hamba-hambanya. Tuh, itu tauhid luar biasa. Yang kedua ilmu. Saya dapat kemudian MJ dulu. Kita harus punya sifat tawadu. Ketika dikasih harta jangan sombong, dikasih miskin jangan bersedih. Contoh tukang parkir. Lihat tukang parkir, mobil banyak nggak bangga nggak sombong. Datang Fortuner, datang Avanza, Alphard segala macam, berjejer mobil bagus-bagus, nggak pernah sombong. Tukang parkir, nggak pernah ada petangkang tele mobil dua buah. Lah, tawadu hidupnya. Mobil permisi satu demi satu dia parkirin. Awas tabrak, hati-hati. Awas kepleset. Mobil banyak gak sedih, mobil habis gak sedih. Mobil banyak gak senang, gak takabur, mobil habis tidak sedih. Itu bukan baru. Coba itu yang tawadu. Ketika Allah titipkan harta kepada kita, jangan sombong. Itu titipan. Yang namanya titipan pasti akan diambil apa yang nitip. Allah titipkan kepada jabatan, kau pakai jabatan dengan baik, urus rakyatmu dengan baik. Sayyidina Umar bin Khattab seorang sahabat yang luar biasa, diangkat jadi presiden, Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah tidur malam. Bukan ronda main gaplek, bukan. Itu mau biasa kita. Sayyidina Umar bin Khattab enggak. Dia keliling tiap malam tuh melihat rakyatnya, takut nggak ada yang takut, ada yang kelaparan pada waktu malam nggak tidur. Saya takut dosa. Ternyata waktu keliling dengan ajudan asisten satu, melihat rumah keripik, menangis anak-anaknya, melihat ibu-ibu lagi masak batu, gak matang-matang, mulutnya ngomel, ngomongin Umar bin Khattab. Sadis kalau udah mulut ibu ngomong. Terdengar oleh Umar, ya Allah. Langsung Umar bin Khattab mengambil makanan dari istana, mau dipanggul. Kata ajudan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, jangan kau bawa sendiri, biar aku yang bawa itu gandum. Kata Umar, wahai ajudan, jangan, ini adalah kewajibanku. Bagaimana dengan nasibku di akhirat kelak kalau aku tidak bisa memperhatikan rakyatku? Biar aku paku sendiri, pikul di pasar, disuapin satu demi satu. Masih tuh ibu mencemoohkan Umar bin Khattab. Diberi masak itu pemimpin yang luar biasa. Pemimpin rakyat. Sampai Umar mah pakaiannya dia waktu jadi presiden sampai 12 amalan. 12 amalan ya. Pakaian saya mah bagus ya namanya. Kuning bukan merah. Tapi Umar sekelas presiden tambahan sampai 12 tambahan. Kalau pejabat sekarang mana ada yang mau pakai tambahan? Tuh, jadi hati-hati. Jadi pemimpin itu luar biasa, berangkat hati-hati. Tuh, Umar bin Khattab. Bahkan
kita tanya aja Dewi bos, terus berhati. Kok ketawa? Umar bin Khattab 2 tahun setengah bergaul dengan istrinya cuma 2 kali. Kita sehari berkali kita kawan nih. Ya Allah, berarti kita karena kita mah diciptakan oleh Allah akal dan hawa nafsu. Ketika akal mengalahkan hawa nafsu, kita lebih puas daripada binatang buas. Manusia kalau akalnya sudah dikalahkan dengan hawa nafsu lebih puas daripada binatang buas. Kalau sapi makannya cuma rumput, kalau sudah manusia akalnya hilang dikuasai oleh hawa nafsu, aspal habis, los, beras habis. Betul. Itu motor saya. Duit entek. Bodoh amat yang lain mengamak penting gua kenyang. Cuma 1 jengkal perut kita. Gara-gara perut kita lama di neraka dihisap. Karena hak orang kita makan. Kalau sapi haknya cuma rumput doang. Kalau hak kita banyak. Kalau manusia sudah puas, besi habis dimakan, semen habis, los 2 truk habis sama orang. Tuh, itu manusia. Maka hati-hati melawan hawa nafsu. Apa remnya iman? Takut kepada Allah. Kalau kita sudah tidak takut kepada Allah, yang halal, yang haram menjadi halal. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Lebok kabeh. Karena halal, haram, haram. Pak Ustaz, jangankan yang haram, yang halal hese. Kalau udah berprinsip seperti itu sudah prinsip hewan. Kambing masih ada manfaatnya. Maka contoh orang gila itu. Orang gila itu hatinya bersih, gak pernah dengki sama orang. Ya, mau makan enak dia mah biasa. Bahkan dia menunggu sisa itu tawaran. Jadi orang gila aja. Itu orang ada sifat yang harus kita ambil. Orang mau beli mobil bodoh amat, mau beli motor bagus bodoh amat, mau ngebangun rumah yang bagus bodoh amat. Coba kalau kita, terutama ibu-ibu, tangga beli motor, beli kipas angin, dia kepanasan. Enak gua. Ada. Tangga beli motor, stroke, sakit. Tangga beli mobil, innalillahi wa inna ilaihi mati di rumah sakit. Maka hati harus dibersihkan. Makanya ketika Rasulnya kan hati dikembalikan, qalbun salim. Maka Allah enggak melihat rupa kita, Bu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasadmu yang cantik, rupamu yang bagus, dan Allah tidak melihat kepada banyaknya hartamu, tingginya jabatanmu, tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Hati dengan amal disatukan, insya Allah ikhlas mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Jika sempat dengan kamu berkalangan di air tawar, semakin cepat semakin bagus, besok kamu semua keluar. Sekian, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.